Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nusantara, pendamping sosial Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan modul 8 mengenai mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Sesi 13, pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dan saya kebagian langkah 2 mengenai pemetaan kemampuan sumber daya lingkungan. Berikut simulasi dari modul 8 sesi 13 langkah 2. Sebelumnya kita sudah membahas tentang identifikasi kemampuan diri dan keluarga, Ibu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya lingkungan. Di sini kita akan menggali potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar keluarga yang dapat dimanfaatkan. Contohnya di sekitar rumah ibu. Nah, selanjutnya kesempatan ini kita akan mendiskusikan. Nanti saya akan membagi 3 kelompok, Bu ya. Yang kelompok pertama akan membahas tentang sumber daya alam. Yang kedua tentang sumber daya sosial. Yang ketiga sumber daya manusia. Jadi yang kelompok 1 Ibu A ya yang membahas ya. Untuk yang kedua untuk sumber daya sosial Ibu B. Yang ketiga membahas sumber daya manusia Ibu C. Monggo ibu-ibu membahas apa saja yang ada di sekitar ibu. Contohnya kalau sumber daya alam di sekitar ibu ada apa? Ada kentang, ada wortel gitu ya, ibu ya. Yang kedua tentang sumber daya sosial. Ada apa saja? Mungkin ada PKK, posyandu dan lain-lain. Yang ketiga sumber daya manusianya, Bu. Contohnya ada kayak kepala desa atau ketua RT. Monggo ibu-ibu diskusi dengan kelompoknya. Nanti hasilnya ditulis di kertas yang sudah saya bagikan. Sudah ibu-ibu? Sudah. Nah, selanjutnya tolong salah satu ibu yang mewakili dari per kelompok, dari 3 kelompok itu menyampaikan hasilnya, Bu ya. Dimulai dari kelompok 1 yang membahas tentang sumber daya alamnya. Monggo ibu. Ini sumber daya lingkungan alam kentang yang memiliki manfaat sebagai sumber energi utama. Yang kedua, daging ayam atau telur memiliki manfaat meningkatkan fungsi otak. Nah, terima kasih ibu ya. Beli aplaus dulu ke Ibu A. Selanjutnya Ibu B membacakan hasil dari hasil kelompoknya tentang sumber daya sosial. Ini sumber daya lingkungan sosial seperti contohnya PKK. Manfaatnya memberikan info penting terkait pencegahan dan penanganan stunting. Yang kedua contohnya seperti posyandu. Manfaatnya sebagai kontrol untuk pencegahan stunting. Nah, baik ibu-ibu, beri aplaus dulu kepada Ibu B. Selanjutnya kita akan membahas sumber daya manusia. Dimohon untuk kelompok 3 yang membahas sumber daya manusia membacakan hasil diskusi kelompoknya. Jenis sumber daya lingkungan, sumber daya manusia sebagai contoh RT atau RW, dan manfaatnya sebagai garda terdepan untuk membantu pencegahan dan penanganan stunting. Yang kedua, tokoh masyarakat. Manfaatnya melakukan edukasi atau memberikan saran-saran dalam pencegahan dan penanganan stunting. Bagus, beri aplaus dulu ibu. Jadi ibu-ibu bahwa lingkungan sekitar memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Jadi ibu-ibu tidak usah
kemana-mana, memanfaatkan lingkungan sekitar dulu untuk pencegahan dan penanganan stunting. Itu Bu ya. Nanti hasil diskusi ini disampaikan ke keluarga di rumah Bu ya. Nanti kalau ada tetangga bisa disampaikan juga. Nah, selanjutnya ibu-ibu mengenai diskusi ini, mungkin ada rencana apa yang akan dilakukan peserta di rumah. Jadi rencana ibu-ibu di rumah itu apa mengenai pemanfaatan sumber daya lingkungan. Nah, jadi ibu-ibu mengisi dulu Bu ya di tabel janji diri. Nah, yang sudah saya bawa di kertas itu tulis dulu, nanti saya ambil. Monggo ibu-ibu dituliskan dulu. Sudah ibu-ibu? Sudah. Tabel janji dirinya saya dikumpulkan Bu ya, nanti saya bawa. Nanti yang kertas master plan-nya dibawa pulang untuk mengoreksi apa saja rencana ibu-ibu ke depan. Ibu-ibu selain dapat PKH juga dapat BPNT ya? Ya. Nah, kan di BPNT kan kita mendapat beras, telur, dan sayur-sayuran atau ada daging gitu Bu ya. Itu dimanfaatkan Bu ya untuk pencegahan stunting. Jadi anak ibu bisa gizinya terpenuhi, jadi tidak terjadi stunting. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan mengenai itu dapat ditanyakan ke saya lewat telepon atau SMS Bu ya. Ya. Kan sudah tahu nomor telepon saya Bu ya. Sudah. Nah, sebelum menutup ini kita review dulu Bu ya. Jadi hasil diskusi tadi sudah baik Bu ya. Saya akan menyimpulkan apa saja yang telah disampaikan ibu-ibu tadi dari hasil diskusi kelompok. Yang pertama, dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan seperti karbohidrat itu dapat diambil dari kentang, dan protein hewani bisa dari daging ayam atau telur. Itu dapat mencegah stunting karena dapat memenuhi gizi dari bayi atau balita. Selain itu ada sumber daya sosial seperti kegiatan PKK atau posyandu. Di situ di kegiatan tersebut ibu-ibu dapat menerima informasi mengenai cara-cara pencegahan dan penanganan stunting. Selain itu, selain ada kelompok, juga ada individu atau sumber daya manusianya seperti Pak RT atau Pak RW. Jadi ibu-ibu kalau ada permasalahan mengenai gizi buruk dapat lapor ke Pak RT atau Pak RW, nanti dilanjutkan ke desa. Itu Bu ya. Ya. Nah, terima kasih ibu-ibu ya telah datang di materi pencegahan stunting melalui pemetaan sumber daya lingkungan seperti sumber daya alam, sumber daya sosial, sumber daya manusia. Sebelum menutup kegiatan ini, kita baca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ibu-ibu ya telah datang di pertemuan ini.